seorang bayi yang baru lahir tidak mungkin bisa langsung berlari. Ia harus melalui proses merangkak, berjalan, baru bisa berlari. Dan inilah yang dinamakan baby steps, yang menjadi analogi kelompok kami mengapa kami sangat menentang penggantian program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM melek iptek. Mengapa seperti itu? Mari Dewan Juri yang terhormat melihat kepada status quo yang pertama, bahwa masyarakat sendiri masih membutuhkan pendidikan dasar yang berjumlah 14 tahun dari TK sampai SMA, yang menjadi fundamental dan dasar berpikir mereka untuk bisa terkena paparan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana bisa mereka melek iptek jika tidak ada fundamental atau dasar berpikir mereka yang sudah diatur sejak sekolah dasar? Masuk kepada status quo yang kedua, bahwa rakyat Indonesia saat ini sendiri masih banyak yang belum memiliki akses untuk sekolah dasar dan menengah, yang mana ini akan membawa kepada masalah di mana belum meratanya pendidikan dan tidak semua orang punya akses kepada pendidikan itu sendiri, apalagi dia bisa memiliki akses kepada teknologi. Baik jika dia memiliki akses kepada teknologi karena diberikan orang tuanya oleh handphone, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik, dan ini akan menjadi bangunan argumen saya yang pertama, bahwa SDM yang melek iptek dengan tidak cara sekolah dan hanya memanfaatkan iptek dengan diri sendiri, dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ia akan menggunakannya untuk permainan online, permainan game, dan akhirnya tidak menggunakan iptek ini secara menyeluruh dan maksimal seperti yang digenakan untuk menjadi SDM yang unggul. Lalu yang kedua adalah bangunan argumen, jika tidak ada akses untuk dasarnya sendiri, bagaimana masyarakat Indonesia bisa mencapai tingkatan kuliah? Kita bisa melihat pada era generasi kita sekarang, di mana kita sebagai digital native adalah generasi yang sejak lahir sudah memiliki kemampuan dan kebutuhan untuk teknologi itu sendiri, jadi harus mereka diutamakan terlebih dahulu. Kita terkena paparan teknologi, kita harus bisa tahu terlebih dahulu bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut dengan cara diberikan literasi digital yang dimana dapat diperoleh dari sekolah dasar. Dan sekolah dasar ini juga mengandung suatu hal fundamental yang penting, karena menurut riset dari Boston College Amerika Serikat, bahwa usia 3-11 tahun adalah usia efektif anak belajar. Di atas usia itu anak akan lebih sulit menyerap atau mendapatkan suatu ilmu pengetahuan baru untuk bisa nantinya diterapkan di masa depan mereka. Jadi bisa dilihat secara pendidikan itu sendiri penting sekali untuk menanamkan fundamental sekolah dasar sejak dahulu dan diberikan sekolah gratis pastinya oleh pemerintah. Lalu bangunan argumen yang ketiga, secara biaya, jelas saja biaya sekolah dasar selama 14 tahun jauh lebih mahal daripada kuliah yang rata-rata memakan waktu 4 tahun, yang dimana bahkan kuliah sendiri ini adalah untuk cara mahasiswa bisa berpikir kreatif bagaimana mereka mendapatkan beasiswa yang pada akhirnya bisa mendapatkan paparan ilmu pengetahuan teknologi tersendiri. Maka dari itu bisa dilihat bahwa sekolah dasar akan lebih susah mendapatkan beasiswa atau dapat dana selain dari pemerintah. Maka dari itu kami sangat menentang adanya penggantian sekolah gratis menjadi kuliah gratis, karena tidak dapat terlihat urgensinya, yang dimana mereka yang kesusahan finansial pada akhirnya akan memilih untuk memberikan kebutuhan mereka sehari-hari daripada memberikan anak mereka pendidikan dasar. Dan jika diganti oleh kuliah gratis, sekolah dasarnya tidak dapat, bagaimana cara mereka untuk excel atau bisa nantinya menguasai kuliahnya? Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, Thomas Alva Edison melakukan lebih dari 9.000 percobaan sebelum pada akhirnya ia menemukan bola lampu pijat. Mengapa ini bisa terjadi, Dewan Juri yang terhormat? Ini terjadi karena Thomas Alva Edison terus-menerus melakukan percobaan dan melakukan pembiasaan terhadap apa yang sudah ia lakukan, Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azaria Kurnia sebagai pembicara kedua dari tim kontra untuk Universitas Indonesia. Saya akan menjadi tim oposisi yang akan membahas mosi Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM yang melek iptek. Dalam kasus ini, Dewan Juri terhormat, saya akan membawakan dua buah argumen. Yang pertama adalah pendidikan dasar memberikan pelatihan iptek sejak dini sehingga bisa memberikan pelajaran sederhana yang dapat membiasakan kepada masyarakat secara luas. Dewan Juri yang terhormat, kita mengerti bahwa diperlukan sebuah pembiasaan bagi masyarakat dan orang-orang untuk bisa pada akhirnya menguasai sesuatu. Menurut Kibe dalam Permatasari di tahun 2015, Dewan Juri yang terhormat, kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan, dan ini bukanlah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia, tetapi menggunakan hasil proses belajar dari pengaruh pengalaman dan keadaan lingkungan sekitar. Kita bisa mengetahui, Dewan Juri terhormat, bahwa diperlukan sebuah pembiasaan dalam pengalaman dan lingkungan untuk bisa menghasilkan sebuah proses belajar, Dewan Juri terhormat. Hal ini juga berlaku dengan adanya program sekolah gratis yang dimulai sejak pendidikan dasar, Dewan Juri yang terhormat. Masyarakat diberikan kesempatan yang lebih luas untuk bisa mencicipi dan mempelajari kegiatan dasar yang berhubungan dengan iptek. Misalnya, Dewan Juri terhormat, sejak seseorang masih SD, SMP maupun SMA, mereka mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk bisa mengoperasikan hal-hal seperti proyektor, surat elektronik, dan masih banyak lagi. Meskipun ini ada kegiatan yang sederhana, Dewan Juri terhormat,
mereka mendapatkan kesempatan ini untuk pada akhirnya bisa lebih dikembangkan dan pada akhirnya bisa memunculkan kebiasaan Dewan Juri Terhormat untuk menciptakan SDM yang melek iptek dan juga mereka tidak kikuk untuk menggunakan teknologi yang lebih kompleks dan sulit di masa mendatang. Mereka mendapatkan waktu lebih dari 12 tahun Dewan Juri Terhormat untuk bisa mempelajari ini di rumah, di sekolah, dan diajarkan oleh guru-guru mereka dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana untuk bisa pada akhirnya mereka kembangkan Dewan Juri Terhormat. Argumen saya yang kedua adalah terdapat sebuah usia ideal untuk mendapatkan sebuah pembelajaran yang dimulai sejak dini Dewan Juri yang Terhormat. Usia 3-6 tahun adalah fase di mana anak mulai mengalami peningkatan kemampuan kognitif, psikososial, dan juga fisik motorik. Terdapat sebuah urgensi untuk melakukan pendidikan anak pada usia dini berdasarkan tinjauan psikologi dalam mengembangkan berbagai aspek kecerdasan yang merupakan bawaan Dewan Juri Terhormat. Perlu diperhatikan bahwa seseorang anak yang sudah jenius sejak lahir, mereka juga perlu dibiasakan untuk bisa mengembangkan aspek kecerdasan ini. Rahmat, Budiman, dan Herawati di tahun 2008 menyatakan beberapa hal, misalnya faktor keturunan, meskipun bisa mempengaruhi perkembangan seseorang, terdapat faktor-faktor lain seperti faktor bawaan dan faktor lingkungan yang akan bisa mempengaruhi dan juga mengembangkan kemampuan ini Dewan Juri yang Terhormat. Pada akhirnya Dewan Juri Terhormat, jika kuliah gratis menggantikan sekolah gratis, ini akan menggantikan pendidikan dasar yang lebih utama untuk bisa mengajarkan pendidikan sejak usia yang lebih dini, akan hilang kesempatan Dewan Juri Terhormat. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan untuk sekolah-sekolah dasar ini karena mereka mungkin tidak memiliki uang. Pada akhirnya Dewan Juri Terhormat, pendidikan yang lebih esensial ini malah tidak akan bisa dirasakan oleh masyarakat karena akses pendidikan yang gratis tersebut sudah ditutup Dewan Juri Terhormat. Ingat Dewan Juri Terhormat bahwa pendidikan tambahan bisa saja tergantikan dengan kemahiran seseorang dalam menggunakan teknologi yang sudah ia dapatkan sejak di pendidikan dasar. Misalnya seperti ini Dewan Juri yang Terhormat. Mereka bisa belajar mandiri via internet. Mereka bisa menggunakan teknologi yang mereka pelajari mandiri di internet. Misalnya, mereka bisa mendapatkan ilmu untuk bagaimana bisa membunuh hama melalui internet tanpa mereka harus kuliah. Ini hanya bisa dicapai kalau mereka sudah membiasakan diri mereka secara mandiri melalui internet di usia yang lebih muda. Ingat Dewan Juri Terhormat, outputnya adalah masyarakat malah bisa mendapatkan kuliah online yang sebenarnya lebih murah karena mereka sudah melalui fase pendidikan dasar. Meskipun pada akhirnya nanti kuliah bisa digratiskan Dewan Juri Terhormat, tapi mereka tidak mendapatkan pendidikan dasar, ini sama sekali tidak bisa digunakan karena mereka harus mendapatkan pendidikan dasar terlebih dahulu. Dan ini hanya bisa dicapai pada waktu mereka sudah paham dalam mengoperasikan teknologi. Maka pada akhirnya Dewan Juri Terhormat kami bangga menjadi tim oposisi karena dua hal. Yang pertama adalah membiasakan masyarakat sehubungan dengan SDM yang lebih melek iptek. Dan yang kedua, ada usia ideal untuk bisa membuat mereka belajar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang Terhormat, pada perdebatan kali ini kita bisa melihat bahwa segala hal membutuhkan dasar Dewan Juri Terhormat. Demikian pula dengan jalannya perdebatan pada hari ini, dimulai dari speaker 1, speaker 2, dan speaker 3, di mana kita membutuhkan dasar terlebih dahulu di speaker 1, baru bisa ke speaker 2, dan kemudian ke speaker 3. Demikian juga dengan adanya mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM melek iptek Dewan Juri Terhormat. Tim kontra sangat-sangat menolak adanya mosi perdebatan pada hari ini, yaitu kami tidak menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM melek iptek Dewan Juri Terhormat. Sebagai speaker ketiga, izinkanlah saya untuk merekonstruksi jalannya perdebatan pada hari ini Dewan Juri Terhormat. Pertama, kita akan melihat bahwa ada dua clash, yaitu clash pertama, mana yang lebih efektif menghasilkan SDM melek iptek Dewan Juri Terhormat. Kita bisa melihat bahwa tim pro telah memberikan argumen bahwa dengan menyediakan program kuliah gratis, anak sekolah pun akan lebih terdorong untuk mencapai pendidikan tinggi Dewan Juri Terhormat. Akan tetapi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan pembicaraan pertama dan pembicaraan kedua sebutkan sebelumnya, bagaimana bisa seseorang mencapai suatu jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang kuliah, apabila seseorang tersebut tidak mendapatkan hal yang lebih mendasar terlebih dahulu Dewan Juri Terhormat. Oleh sebab itu, mosi yang disampaikan oleh tim pro ini merupakan mosi yang tidak efektif Dewan Juri Terhormat, dikarenakan tim pro abai untuk melihat bahwa terdapat urgensi untuk anak sekolah bisa mencapai pendidikan yang terlebih dahulu secara mendasar Dewan Juri Terhormat. Tim pro juga tidak melihat bahwa pada status quo-nya, kenyataan Indonesia pada saat ini, banyak orang yang belum memiliki akses untuk sekolah dasar atau sekolah menengah Dewan Juri Terhormat. Apakah kita mau mengabaikan kebutuhan mereka untuk memiliki akses terhadap sekolah dasar dan sekolah menengah dengan menggantikan dengan kuliah gratis? Tentunya tidak demikian Dewan Juri Terhormat.
Karena di dalam era digital ini, bahkan anak di sekolah dasar dan sekolah menengah pun membutuhkan akses terhadap pendidikan, dikarenakan mereka pun disebut sebagai anggota dari digital natives, di mana mereka seharusnya menguasai digital, Dewan Juru Terhormat. Oleh sebab itu, anak-anak yang lebih muda sekarang, mereka membutuhkan akses ke sekolah dasar, dikarenakan terdapat urgensi yang lebih besar untuk anak di sekolah dasar maupun di sekolah menengah untuk melek terhadap iptek di era digital ini, Dewan Juru Terhormat. Dan selain itu, masih membahas mengenai efektivitas MOSI, kita bisa melihat bahwa efek Timpro terbatas dikarenakan tanpa adanya program sekolah gratis, maka hal itu memotong akses terhadap dasar yang dibutuhkan. Dan ini bisa menghasilkan adanya kesenjangan, Dewan Juru Terhormat, di mana orang-orang yang lebih mampu untuk membayar untuk sekolah dasar dan sekolah menengah, mereka akan bisa mencapai sekolah kuliah gratis tersebut. Akan tetapi ini akan menghilangkan kesempatan bagi mereka yang mungkin berada di jenjang ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan akses terhadap sekolah dasar itu tersebut, Dewan Juru Terhormat. Oleh sebab itu, dengan melihat efektivitas, kita bisa melihat bahwa mosi yang disampaikan oleh tim kontra untuk tidak menyarankan mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis merupakan mosi yang lebih dapat didukung, Dewan Juru Terhormat, dikarenakan dikarenakan tim kontra melihat secara lebih luas, secara lebih mendasar, dan menjangkau lebih banyak SDM. Dan kami juga melihat sesuai dengan urgensi yang ada dengan keadaan digital saat ini, di mana anak-anak kecil pun sudah harus bisa menguasai digital, Dewan Juru Terhormat. Nah, kita bisa melihat sekali lagi bahwa sesungguhnya jika kita hanya mementingkan, seperti yang telah dikatakan oleh tim sebelumnya, kita mementingkan untuk menghasilkan akademisi dari perkuliahan gratis tersebut, kita bisa melihat bahwa akademisi ini hanya akan segelintir, Dewan Juru Terhormat, tidak seperti yang diutamakan oleh tim kontra, di mana kami melihat bahwa lebih banyak orang lagi membutuhkan untuk memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ini, Dewan Juru Terhormat. Kemudian kelas kedua adalah manakah cara yang lebih viable, apakah memberikan kuliah gratis atau memberikan sekolah gratis, Dewan Juru Terhormat. Kita bisa melihat bahwa sekolah merupakan 12 tahun, Dewan Juru Terhormat, seperti yang telah dikenal oleh pembicara pertama dan kedua dari tim saya, dan 12 tahun ini tentunya akan lebih mahal dibandingkan kuliah yang 3 atau 4 tahun, Dewan Juru Terhormat. 12 tahun ini apabila seseorang ingin masuk sekolah dan orang tuanya tidak mampu membayar karena tidak ada program sekolah gratis, Dewan Juru Terhormat, hal itu akan lebih banyak membutakan orang terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan apabila kita mengutamakan kuliah gratis, Dewan Juru Terhormat. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan bahwa sekarang program sekolah gratis pun sudah ada dan sudah sukses dijalankan, sedangkan kuliah sendiri sudah menyediakan beasiswa, keringanan UKT, sehingga sebenarnya program kuliah gratis tidak lagi dibutuhkan. Dikarenakan kalau misalnya memang tujuan tim pro untuk hanya ingin membuat akademisi, itu sudah terjalankan, Dewan Juru Terhormat, karena sudah ada program-program beasiswa, keringanan UKT yang diberikan kepada mahasiswa kuliah dibandingkan dengan siswa-siswa SD dan SMP, Dewan Juru Terhormat. Oleh sebab itu sebenarnya tim pro tidak perlu untuk menyampaikan mosi ini karena mereka sudah memilikinya di kondisi status quo sekarang ini. Dan dilihat dari kasus kedua, yaitu mana cara yang lebih mudah untuk dilakukan, kita bisa melihat bahwa secara dampaknya sekolah gratis dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dikarenakan sekolah dan 12 tahun seharusnya lebih mahal dibandingkan kuliah, dan kuliah pun sudah memiliki cara-cara sendiri untuk menghasilkan akademisi, sehingga sebenarnya mosi dari tim pro ini tidak dibutuhkan lagi, Dewan Juru Terhormat. Oleh sebab itu, secara lebih menyeluruh kita bisa melihat bahwa seharusnya kita tidak menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis. Demikian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebagai kesimpulan melihat dari status quo, tujuan, urgensi, dan bangunan argumen yang kami bawakan, kami tetap berpegang teguh pada stances kami bahwa kami menolak adanya penggantian sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM yang melek iptek. Karena di sini kami melihat tidak adanya kebutuhan yang sesuai bagi masyarakat di Indonesia sendiri yang masih sangat terbatas dan limited untuk aksesnya kepada pendidikan sekolah dasar itu sendiri, yang dimana kami bisa melihat dari pembicara pertama sudah menyampaikan bahwa 14 tahun dibandingkan dengan 4 tahun mereka harus membayar biaya kuliah, mereka jelas saja lebih akan terbantu dan termudahkan jika diberikan 14 tahun gratis untuk mendapatkan biaya pendidikan sekolah dasar, yang dimana ini menjadikan fundamental atau dasar berpikir kepada SDM ini untuk bisa terpapar secara iptek secara lebih menyeluruh dan lebih mendalam. Dan juga dimana pembicara kedua kami setelah membawakan bahwasanya ketika mereka sudah mendapatkan pendidikan iptek sejak dasar sekolah dahulu, mereka akan lebih bisa mengoperasikan iptek ini sendiri, yang mana kuliah gratis itu dapat mereka dapatkan nantinya secara kreativitas diri mereka sendiri, di mana SDM ini sudah terlatih bagaimana caranya memaksimalkan penggunaan iptek untuk mereka mendapatkan kuliah gratis, yang di sini juga akan membawa kepada hal-hal yang baik, yang tidak hanya jika mereka tidak terpapar iptek sejak sekolah dasar, mereka mungkin bisa saja hanya terkecanduan permainan online, memanfaatkan iptek secara tidak maksimal dan tidak menyeluruh untuk bisa memberikan benefit kepada nusa dan bangsa. Dan kita bisa melihat sendiri bahwa usia ideal anak-anak untuk belajar iptek sendiri dari 3 sampai 6 tahun, di mana di sini ada pertumbuhan kognitif, dan juga sampai 11 tahun ini sebagai usia efektif untuk anak bisa menyerap segala sesuatu yang baru
baru, ini menjadikan kami bahwa kami menekankan sekali bahwa sekolah gratis itu sangat penting dibandingkan kuliah gratis untuk SDM yang melek iptek. Dan sebagaimana pembicara ketiga kami telah menutup dengan perbandingan tim pro dan tim kontra untuk menyampaikan argumen ini, kami yakin sekali bahwa proposal kami lah yang seharusnya tetap menjadi memenangkan perdebatan ini, karena kami menyenangkan proposal yang efektif untuk kemajuan iptek bagi nusa dan bangsa secara pendek maupun jangka panjang. Terima kasih.